Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada fawafa wa tawa'ada fa'afa wa 'alima sirra wa akhfa wa ahsa a'mal ibadi harfan harfan. Fa subhanalladzi al-mufawwit baina ibadihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwan fid din, a'adzani Allah. Saudaraku yang insyaallah selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kisah dan pelajaran dari kesombongan Firaun. Sungguh kemenangan dan pertolongan Allah kepada para kekasihnya di setiap tempat dan waktu adalah anugerah, kenikmatan bagi setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirnya. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, pertolongan itu merupakan penghinaan terhadap semua kebatilan dan siksaan terhadap orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudaraku, mari kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihissalam kepada Firaun dengan membawa berbagai tanda dan kebesaran dan kekuasaannya. Namun Firaun tetap dalam kesombongan dan menolak dakwahnya. Bahkan dengan sombongnya Firaun mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam datang mendakwahinya agar mentauhidkan Allah, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Namun Firaun menolak dan mengingkari dakwah tersebut dan mengatakan, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Firaun bertanya, siapa Tuhan semesta alam ini? Pengingkaran ini dijawab oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Musa menjawab, Rabb, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 23 dan 24. Hadirin, pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jawaban Nabi Musa alaihissalam ini seharusnya bisa menyadarkan terhadap kekuasaan Rabb Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata Firaun memberikan reaksi sebaliknya. Mendapat respon seperti ini, Nabiullah Musa alaihissalam lalu mengingatkan Firaun akan asal muasalnya. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan bahwa Firaun diciptakan oleh Allah dari yang semula tidak ada menjadi ada, kemudian akan kembali kepada Rabb Allah Azza wa Jalla sebagaimana nenek moyangnya. Mendengar jawaban ini, Firaun terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Namun kesombongannya telah menghalanginya dari keimanan. Ketika Firaun tidak mampu lagi menjawab dan membantah Nabi Musa alaihissalam, dia mulai mengakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sombong sebelumnya. Dia berusaha menjauhkan kaumnya dari dakwah Nabi Musa alaihissalam dengan menuduhnya sebagai orang gila dan mengancam akan memenjarakan Nabi Musa atau pengikutnya jika Nabi Musa tetap mendakwahkannya kepada Bani Israel. Akan tetapi, tuduhan dan ancaman tidak menyurutkan langkah Nabiullah Musa alaihissalam dalam berdakwah. Sementara Firaun tetap dalam kekufurannya meski terus didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya
Allah Azza wa Jalla membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Saudaraku, mari sejenak kita renungi dan kita ambil pelajaran dari kisah ditenggelamkannya Fir'aun karena kesombongannya. Yang pertama, Fir'aun sangat takut dengan akan munculnya orang yang akan menentang kekuasaannya. Oleh karena itu, dia melakukan antisipasi dengan membunuhi semua anak laki-laki dari Bani Israel. Namun Allah berkehendak menyelamatkan aksi brutal Fir'aun itu, sehingga terjadilah apa yang menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla. Pelajaran kedua, Allah menjadikan air laut yang cair menjadi beku dengan kekuasaannya dan membentuk jalan yang bisa dilewati oleh Nabiullah Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Namun, saat Fir'aun berada di pertengahan jalan yang baru berbentuk dari laut, akhirnya laut kembali ke tabiat semulanya, sehingga tenggelamlah Fir'aun. Saudaraku, mari kita perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan penguasa yang otoriter dan sombong ini dengan sesuatu yang semisal dengan yang ia sombongkan. Fir'aun pernah menyombongkan diri dengan air sungai yang mengalir di wilayahnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan dia dengan air laut. Saudaraku, pelajaran ketiga, munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya merupakan nikmat yang harus dan patut disyukuri. Terutama jika kemunculan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka menolong para kekasihnya dan membinasakan para musuhnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan mendapati kaum Yahudi melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram dengan alasan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Lalu Rasulullah SAW melakukan ibadah puasa dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya pada tanggal 10 Muharram. Diawali puasa pada tanggal 9 Muharram supaya berbeda dengan kaum Yahudi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.